Ini adonannya renyah ya, wangi, terus juga dalamnya lembut, jadi dimakannya tuh berasa ringan. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin creamy lemon pie ya. Jadi tipe pie-nya ini yang digoreng kayak di McD, garing, berlayer, dan kulit pie-nya ini juga kita bakalan bikin sendiri ya. Ini caranya gampang banget, kalian bisa bikin di rumah. Isiannya mau pakai apple, mau pakai coklat, keju, kalau bikin versi asin. Dan hari ini kita akan bikin isiannya ini creamy lemon. Pastinya seger banget dan juga creamy. Apalagi hari ini kita akan gunakan krim cafe dari Kapal Api. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Pertama ini untuk si kulit pie-nya, jadi kita akan bikin quick puff pastry ya. Kita akan perlu butter. Di sini aku pakai unsalted, makanya kita tambahin lagi sama garam, lalu gula, air es, dan juga tepung terigu. Ini kalau bisa semuanya tuh dalam keadaan dingin ya, dimasukin ke dalam kulkas. Cuman kalau nggak sempat nggak apa-apa, nanti aku akan share juga. Lalu untuk isian creamy lemonnya, ini base-nya itu seperti lemon curd ya, cuman kita bikinnya itu lebih kayak custard, jadi nggak terlalu pekat rasanya dan nggak terlalu manis juga, sama ada creamy-nya. Kita akan perlu susu, kuning telur, gula, jus lemon, terigu, tepung maizena, mentega atau butter. Aku juga bakalan pakai vanilla extract. Dan pastinya nggak boleh ketinggalan yang akan bikin nambah creamy lagi, ini krim cafe dari Kapal Api. Terakhir kita akan perlu telur, ini untuk olesan. Pertama ini kita akan siapkan dulu adonan untuk quick puff pastry-nya. Ini kita akan potong-potong dulu butter ya. Butternya ini dalam keadaan dingin. Ini aku potong kubus ya, kurang lebih ukurannya 1-1,5 cm. Kalau lebih besar dari ini biasa adonannya jadi susah nyatu, dan kalau lebih kecil itu biasa nanti kan ini dia akan menghasilkan layer ya. Layernya itu dia kurang kopong gitu. Kalau misalnya kita potong kubus hasilnya lebih kopong. Kalau udah, sekarang kita ambil mangkok dan campur bahan-bahan keringnya. Ini ada tepung terigu, aku pakai yang all purpose ya, protein sedang. Kita akan gunakan juga garam dan gula. Ini kita aduk rata, lalu masukkan butternya. Nah kayak gini kan tuh, dia masih dalam keadaan dingin. Lalu kita akan aduk sampai masing-masing kubus dari butternya tuh dia terlapisi sama tepung terigu. Untuk step by step bikin adonan ini tuh sebenarnya gampang ya, simple. Cuman memang yang perlu diperhatikan, ini butternya tuh harus selalu dalam keadaan dingin. By the way, kalau kalian mau pakai extra dry butter, itu biasa bikin untuk puff pastry atau croissant, itu bisa banget. Kalau sudah, ini kita tambahkan air. Airnya juga pastikan dalam keadaan dingin banget ya, air es. Tujuannya sama, supaya si butternya nggak meleleh. Kalau butternya meleleh, nanti adonannya jadi nyatu semuanya, jadi nggak kebentuk layer. Ini kita aduk perlahan aja seperti ini, sampai tepung yang kering-keringnya tuh udah nggak terlalu kelihatan. Tapi ini jangan diulenin karena kita mau si butternya itu bentuknya masih utuh kayak gini. Dan kalau udah, siapkan baking paper. Ini untuk alas kerja kita supaya nggak messy ya. Tuang seluruh adonannya ke atas baking paper. Terus kita gabungin aja perlahan ya, tuh kayak gini. Sampai dia cukup menyatu. Lalu aku akan lapisi dengan baking paper lagi di atasnya. Oh ya, ini juga diperhatikan. Sekarang aku mau pipihin ya, langsung dipipihin karena butternya ini masih dingin. Kalau butter yang kalian gunakan udah lembek banget, berarti sebelum dipipihin tahap pertama, kalian perlu masukkan dulu ke dalam kulkas sekitar setengah jam. Sampai butternya itu dia padat lagi ya. Ini karena masih dingin, tuh, kita pipihin aja. Ini nggak masalah ya, butter sama adonannya nggak menyatu dan nggak beraturan. Nanti ini yang akan bikin layernya. Kalau kalian pakai extra dry butter, biasanya lebih nggak cepet meleleh ya, itu lebih gampang handlingnya. Oke, kalau udah, sebelum ke tahap selanjutnya ini kita akan lipat. Jadi lipatnya tuh aku mau double fold. Jadi ini lipatan pertama kanan kiri, lalu kita lipat sekali lagi. Nanti jadi akan ada 4 layer. Kalau udah kayak gini kita bungkus rapat, lalu kita akan masukkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit ya, sampai butternya tuh solid lagi. Sambil nunggu adonannya dingin lagi, ini aku akan bikin isian creamy lemonnya. Dalam keadaan api masih mati ya, ini aku mau campur susu, gula, lalu biar makin creamy aku tambahin juga krim cafe dari Kapal Api.
Krim cafe ini merupakan creamer serbaguna ya, yang tidak hanya digunakan untuk creamer kopi, tetapi bisa juga untuk bahan masakan, makanan, ataupun minuman manis seperti ini. Krim cafe ini juga low sodium loh. Kalau udah diaduk merata, baru kita akan panaskan ya di api sedang kecil supaya nggak gosong. Sambil nunggu panas, ini di wadah terpisah, aku mau campur kuning telur, lemon juice, tepung maizena dan juga tepung terigunya, terus kita aduk. Ini sebenarnya kalau kalian mau masak bareng semuanya, karena ini dikit bisa ya, cuman kalau kalian bikin dalam jumlah banyak, dengan dipisah kayak gini, ini membantu sekali supaya si kuning telurnya nanti dia nggak jadi grenjel-grenjel, jadi scrambled egg gitu. Lalu kalau larutan krim kafenya ini udah panas, tinggal kita tuangin aja ke dalam campuran telur, diaduk rata, lalu masak kembali. Ini masih menggunakan api sedang kecil ya, supaya nggak gosong. Karena larutannya tadi kan kita udah panasin dulu, jadi waktu memasaknya juga ini nggak akan lama. Tuh, kita akan masak hingga mengental dan juga ada gelembung-gelembung ya, mendidih seperti ini. Jadi itu artinya udah matang semua. Terakhir tinggal kita campur aja dengan butter dan juga perisa vanila. Aduk kembali hingga rata. Sisihkan ke dalam mangkuk, lalu kita akan tutup dengan plastic wrap ya, kayak gini. Ini aku kenain ke permukaannya supaya nanti dia nggak ngebentuk kerak kulit. Kalau kayak gini tinggal kita dinginkan aja hingga ngeset di dalam kulkas. Sekarang kita kembali ke adonan pie, dia butternya udah solid lagi. Ini kita akan pipihkan. Boleh pakai 2 baking paper kayak tadi, cuman ini biasanya agak licin. Bisa juga supaya nggak lengket, ini kita taburin dengan tepung terigu. Nggak usah banyak-banyak, yang penting nggak lengket. Terus lanjut dipipihkan, kurang lebih tipisnya ini 4-5 mm. Kalau pada saat dipipihkan itu lengket banget, berarti butternya itu belum solid, masih cair, harus didinginkan lagi. Nah, ini udah kayak gini, sama ya, kita akan lipat kayak tadi. Pertama kiri, terus kanan, kayak gini. Baru kita lipat lagi 2, memanjang kayak gini, dibungkus lagi, dan kita akan diamkan kembali selama 30 menit di dalam kulkas sebelum nanti kita akan pipihkan kembali. By the way, kalau kalian mau lebih praktis, itu bisa juga pakai puff pastry yang frozen ya, nanti tinggal dibentuk aja kayak gini. Oke, kalau si butternya ini dia kerasa ya udah solid lagi, ini tinggal kita pipihin aja sampai ukurannya tuh kurang lebih 30 x 60 cm. Terakhir, bagian pinggir-pinggirannya nggak rapi, ini harus kita trim ya, karena kalau nggak juga dia bakalan keras. Terus, quick puff pastry-nya ini siap untuk digunakan. Kalau terlalu lembek, sekiranya kalian kesulitan untuk ngebentuk, boleh dimasukin ke dalam kulkas ya, seperti ini. Lalu ini siap untuk dibentuk. Di sini aku mau potong kotak-kotak bagi 8 kayak gini. Lalu tinggal kita isi. Ini agak ke tengah, jangan terlalu pinggir dan jangan terlalu banyak. Nanti bocor pada saat digoreng atau dipanggang. Ya, dan pinggirannya tinggal kita oles aja sama telur yang dikocok supaya dia nempel. Oh ya, ini samping-sampingnya aku mau tempel pakai garpu kayak gini supaya memastikan pie-nya ini benar-benar nempel. Oke, kalau udah kayak gini, ini kan lembek banget ya. Kita bisa masukin lagi ke dalam freezer selama 10 menit sebelum digoreng supaya hasilnya lebih renyah. Atau kalau buat stok juga udah masukin aja ke freezer, kapanpun kalian mau goreng tinggal dikeluarin. Terakhir untuk masaknya, ini kita bisa goreng di api sedang ya, boleh pakai ekos, boleh juga enggak. Atau kalian bisa juga menggunakan air fryer atau oven. Itu di 200 derajat sekitar 12-15 menit.
Ini adonannya renyah ya, wangi, terus juga dalamnya lembut, jadi dimakannya tuh berasa ringan gitu. Kalian bisa lihat juga layernya ini memang berbeda sama puff pastry konvensional yang lebih berlapis-lapis. Ini kayak lebih, adonannya tuh kayak lebih menyatu ya, lebih mirip sama kayak pie di McD gitu. Cocok banget dihidangkan dengan digoreng kayak gini. Kalau pakai yang air fryer atau pakai oven itu kan dia masaknya lebih lama, jadi si teksturnya itu cenderung lebih stiff ya, lebih kaku. Beda kalau yang digoreng tuh adonannya dia lebih doughy gitu, tapi luarnya pastinya renyah dan dikombinasikan dengan isian creamy lemonnya yang pastinya creamy, asam, manis, cocok banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk cek produk krim cafe dari Kapal Api ya. Kalian bisa dapatkan di supermarket ataupun di online store-nya Kapal Api. Dan untuk info lebih lengkap langsung cek aja ke sosial medianya Kapal Api. Untuk linknya aku udah tulis di description box. Kalau request tag Devina Hermawan @devisperi di Instagram. Like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.